Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari International Women University Program Studi Administrasi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sustainability of Tourism and Hospitality dengan dosen pengampu Ibu Nur Jamilah SAB MAB. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan tema pembahasan Accessible Tourism yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa Fitria Hermawan dengan NIM 209201181. Yang selanjutnya Francisca Saryani dengan NIM 209200029. Yang selanjutnya Herlin Puspita dengan NIM 209200227. Yang terakhir, Tresna Sinta Purnama dengan NIM 209200221. Nah, yang selanjutnya kita langsung saja ke materi pembahasan. Accessible Tourism. Apa sih accessible tourism itu? Accessible tourism atau pariwisata yang dapat diakses menyediakan aksesibilitas yang lebih baik ke destinasi wisata, akomodasi, dan fasilitas umum. Sehingga semua individu dapat menikmati pengalaman wisata dengan nyaman dan tanpa hambatan. Hal ini tidak hanya mencakup penyandang disabilitas saja, namun mencakup semua kelompok masyarakat termasuk anak-anak dan orang lanjut usia. Di sini kami mengutip pengertian menurut Isdarmanto 2017, di mana beliau menyebutkan bahwa yang disebut dengan aksesibilitas yaitu segala sarana yang memudahkan wisatawan dalam berpindah tempat di mana ia berasal menuju tempat tujuan. Aksesibilitas tidak hanya sebatas transportasi yang digunakan untuk mencapai tempat tujuan, tetapi juga meliputi semua faktor yang dapat mempermudah dalam melakukan perjalanan. Keuntungan accessible tourism. Yang pertama, pengalaman yang inklusif. Semua orang tanpa memandang keterbatasan fisik dapat menikmati keindahan dan keunikan destinasi wisata yang tersedia. Yang kedua, pasar yang lebih luas. Dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, destinasi wisata dapat menjangkau wisatawan dengan kebutuhan aksesibilitas khusus, membuka peluang baru untuk bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, diversifikasi wisatawan. Pariwisata yang ramah aksesibilitas menyambut pengunjung dengan beragam kebutuhan, meningkatkan keberagaman di sektor pariwisata, dan memperkaya pengalaman bagi semua. Berikutnya ada tantangan dalam implementasi accessible tourism. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Peningkatan kesadaran akan pentingnya aksesibilitas pariwisata dan pelatihan bagi tenaga kerja di industri pariwisata diperlukan untuk mengimplementasi yang sukses. Yang kedua ada infrastruktur yang tidak dapat diakses. Keterbatasan aksesibilitas infrastruktur seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum seringkali menjadi hambatan dalam menyediakan pengalaman wisata yang inklusif. Yang ketiga, pemahaman dari stakeholder. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dari pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat umum diperlukan untuk mendukung langkah-langkah yang diperlukan dalam implementasi pariwisata yang dapat diakses. Strategi untuk meningkatkan accessible tourism, yaitu yang pertama, pengembangan kebijakan inklusif, mendorong pemerintah dan organisasi pariwisata untuk mengimplementasikan kebijakan yang memastikan aksesibilitas sebagai prioritas dalam perencanaan dan pengembangan destinasi wisata. Kedua, pengembangan infrastruktur terjangkau, mengupayakan pembaruan dan peningkatan infrastruktur transportasi dan akomodasi dengan mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas yang berbeda. Ketiga, kemitraan dan kolaborasi, yaitu menggalang kerjasama dengan pemilik usaha, komunitas lokal, dan organisasi non-profit untuk mengembangkan solusi aksesibilitas yang berkelanjutan.
Selanjutnya, saran untuk pengembangan accessible tourism, pendidikan dan pelatihan, melakukan pelatihan bagi staf pariwisata, pemandu wisata, dan pekerja di sektor pariwisata untuk meningkatkan pemahaman dan pelayanan terhadap wisatawan dengan kebutuhan aksesibilitas. Kedua, komunikasi yang informatif, menyediakan informasi yang jelas dan lengkap mengenai aksesibilitas di destinasi wisata melalui situs web, brosur, dan aplikasi lainnya. Ketiga, kolaborasi dengan komunitas, yaitu terlibat dengan komunitas lokal dan organisasi yang peduli dengan aksesibilitas untuk mengembangkan solusi bersama dan memperkuat dukungan terhadap accessible tourism. Keempat, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan aksesibilitas dalam accessible tourism. Contoh dari accessible tourism yaitu Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara berlokasi di Jalan Mariwati, Desa Kawungbulu, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Tempat ini merupakan kebun bunga yang luas dan indah, menampilkan berbagai jenis bunga dari berbagai daerah di Indonesia. Taman ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat parkir, toilet, area istirahat, dan masih banyak lagi. Kebanyakan area di Taman Bunga Nusantara ini dirancang agar dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Akses jalannya dapat dicapai dengan mudah karena tidak terlalu banyak tangga. Meskipun beberapa tempat di Taman Bunga Nusantara ini memang perlu menggunakan tangga untuk mencapainya, tetapi ada jauh lebih banyak tempat yang tetap dapat dikunjungi dengan duduk di kursi roda. Selanjutnya, beberapa contoh aksesibilitas di Taman Bunga Nusantara. Nah, di antaranya, yang pertama, jalur setapak yang rata dan lebar. Taman Bunga Nusantara memiliki jalur setapak yang lebar dan rata. Itu memudahkan pergerakan pengunjung dengan kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya. Yang kedua, fasilitas toilet yang ramah disabilitas. Taman Bunga Nusantara menyediakan fasilitas toilet yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengunjung dengan disabilitas, seperti toilet yang cukup besar dan dilengkapi dengan pegangan. Yang ketiga yaitu informasi yang mudah diakses. Papan informasi atau peta yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pengunjung termasuk mereka dengan disabilitas visual atau pendengaran. Nah, itu merupakan beberapa contoh aksesibilitas yang ada di Taman Bunga Nusantara. Nah, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan barusan, dapat disimpulkan bahwa accessible tourism atau pariwisata yang dapat diakses memiliki peran penting dalam memberikan aksesibilitas yang lebih baik ke destinasi wisata, akomodasi, dan fasilitas umum. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat dapat mewujudkan pariwisata yang inklusif dan memenuhi kebutuhan wisatawan dengan berbagai kebutuhan aksesibilitas. Taman Bunga Nusantara menjadi contoh positif dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah, mengakui hak setiap individu untuk menikmati keindahan alam tanpa kendala. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.